الله يعفو عنا عن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا من جميع المسلمين والمسلمات. إن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال، وأن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا الآخرة. وأن الله يوصل العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد، وأن الله يحفظ عن الإسلام والإيمان ويتوفانا عليه ويختم لنا ولكم حسنى ولكل النية الصالحة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الفتوح والمناه والرشاد وصلاح الجسد والروح توبة النسوح، واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد، واهدي قلوبنا ونوّر بصارنا وصحح بداننا، سدد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يقول الله تعالى في القرآن: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. Itu ya? Betul? ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmat-nikmatnya kita dikumpulkan di majlis ilmu, majlis yang insya Allah siapapun yang hadir di dalamnya akan mendapatkan rahmat, barokah, pahala ibadah yang luar biasa. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man intaqana yata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Ya, orang yang berpindah melangkahkan kakinya dari satu tempat ke tempat lain untuk belajar ilmu, maka diampuni dosanya sebelum dia melangkah. Alhamdulillah, melebihi pahalanya daripada ibadah salat 100.000 rakaat, 1000 takziah, 1000 jenguk orang sakit, membebaskan 1000 budak. Besar pahalanya ngaji, duduk di majelis ilmu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:
wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan perempuan istri yang ditalak yatarabbasna ay yantazirna menanti bi anfusihinna diri mereka ya nikah daripada menikah salasata quru 3 quru 3 masa iddah atau 3 kali masa suci ya. Jadi perempuan yang ditalak dengan talak raj'i. Talak raj'i, talak yang suami bisa rujuk. Itu talak 1, talak 2. Talak 1, talak 2. Kalau udah talak 3, nggak bisa rujuk. Ba'in namanya. Nah, perempuan yang ditalak dengan talak raj'i itu dia menanti atau iddahnya itu 3 kali haid atau 3 kali masa suci. Kalau selama iddah 3 kali haid atau 3 kali masa suci itu lakinya nggak balik, nggak rujuk kepadanya, maka dia baru boleh nikah dengan laki-laki lain. Ya. Bulan Januari ditalak, Februari haid suci, Maret haid suci 2, ya. April haid suci. Maka di bulan April setelah suci itu dari haid yang ketiga, lakinya kan nggak rujuk tuh, dia boleh kawin sama orang lain, halal. Ya. Tapi kalau baru 2 kali masa suci, 2 quru, nggak boleh, haram. Pernikahannya nggak sah. Makanya perempuan itu mesti ditanya kalau janda. Udah iddahnya udah habis belum? Dari kapan cerainya? Lagi udah ada surat cerai dari pengadilan, lebih aman lagi. Oh, saya udah janda puluhan tahun. Oh, aman deh tuh. Puluhan tahun. Direkam sih. Hah? Enggak apa-apa. Kalau surat itu kan buat formal, nanti dia bikin surat lagi bisa. Tapi kalau nggak ada surat cerai, pengadilan, KUA juga takut ngeluarin surat nikah. Ya, akhirnya nikahnya nikah siri, nikah di bawah tangan. Urusin gampang. Kalau nggak sempet, suruh makelar dulu, tapi mesti ke sono yang bersangkutan. Emang ada sini yang belum dapat surat cerai? Kalau budak perempuan iddahnya 2 bulan, 2 kali quru. Ya, kalau perempuan merdeka 3 quru, kalau budak perempuan itu 2 quru. Paham ya? Tamdi min hini talaq. 3 quru itu berlalunya itu
berjalannya itu dari mulai tolak, ya. Dari mulai dia ditalak, nah itu hitungan mulai dihitungnya jalan 3 quru dari situ, ya. Wa huwa tuhru awil haid. Quru itu adalah qur'un, bisa diartikan suci, bisa diartikan haid. Qaulani, ada 2 pendapat. Ada yang bilang salah satu quru, 3 quru itu maksudnya 3 kali suci dari haid, atau salah satu quru maknanya 3 kali haid. Perempuan kalau udah 3 haid, 3 kali haid udah berarti habis iddahnya, ya. Wal ima'u fa'iddatuhunna Qur'an. Kalau budak perempuan iddahnya itu 2 bis sunnah. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Dan tidak halal bagi perempuan yang ditalak itu ayaktumna, menyembunyikan ma khalaqallahu fi arhamihin, apa yang Allah ciptakan pada rahim-rahim mereka. Hamil, dicerai sama suaminya sebulan 2 bulan kemudian maka dia nggak boleh bohong perempuan itu, dia aja hamil, sehingga iddahnya yang dipakai 3 quru. Pas 3 quru dia nikah sama laki-laki lain, nggak boleh, karena iddahnya wanita hamil sampai melahirkan. Ini manjang dia. Yang dicerai aturan iddahnya 3 kali suci, ternyata dia hamil, maka iddahnya nyambung panjang sampai dia melahirkan. Kalau udah melahirkan baru boleh akad nikah. Paham ya? Karena iddahnya wanita hamil itu sampai melahirkan. Dan yang orang suka bingung, hamil nggak ada laki, nah iddahnya kagak ada iddah. Emang siapa lakinya? Emang siapa yang ceraiin dia? Kan kata-kata iddah itu menunjukkan dia diceraikan. Sekarang perempuan hamil di luar nikah, kan nggak ada lakinya, maka nggak ada ngomongan iddah. Iya kan boleh aja, karena nggak ada iddah kan. Anak siapa? Anak suaminya. Suaminya mana? Pacarnya, emang pacar ke suami? Hah? Ya boleh. Ya boleh. Emang kagak ada iddahnya dia. Kan kagak ada iddahnya. Ada iddahnya kan? Kalau ada iddah berarti dia dicerai. Yang cerai siapa? Jadi berlakunya iddah wanita hamil sampai melahirkan. Iddah wanita hamil. Tujuan iddah apa? Masa menunggu. Dia boleh kawin sama laki-laki lain. Oh, ini kan belum ada suaminya. Masa menunggu? Nggak ada. Ya. Banyak orang jadi nikah nambel namanya. Lagi bunting di setan nih. Kan lakinya kagak ada. Bini ke emak. Nikahnya sah, anaknya mah tetap anak haram. Sah. Secara syariat sah. Ya. Tapi mesti yang gitu mesti ditahzir betul-betul bahwa pernikahan ini bukan sebuah penebusan dosa yang kau lakukan,
Pernikahan ini bukan merupakan penebusan dosa zina yang kau lakukan. Dosa zina itu udah terlanjur besar kau lakukan. Jadi dengan pernikahan ini bukan berarti Anda ini selesai sudah dosa Anda. Dosa zina itu berat. Jadi ditahzir tuh perempuan yang hamil 2 nikah. Kalau yang nikahin lakinya yang bertanggung jawab, pacar yang bertanggung jawab ya lebih bagus ya. Walaupun tetap bukan anak dia, karena terjadinya di luar nih anak, terjadinya anak di luar nikah. Tapi pernikahan sah. Anak yang kedua baru anak dia ntar yang sah. Ada bilang nggak bisa perempuan yang hamil di luar nikah dinikahin, karena iddahnya sampai hamil. Itu iddah yang sampai hamil yang punya laki, yang diceraikan gitu maksudnya, biar paham antum. Tapi ntar kalau udah lahir kemudian dia ulangin lagi nikah, sunnah aja itu, takkid namanya ya, takkid, memperkuat, nggak wajib, nggak wajib. Wa hadza fi madkhul bihin. Ini cerai, ini iddah yang berlaku. Iddahnya ini 3 bulan bagi wanita yang diceraikan dengan cerai raj'i, talak raj'i. Ini bagi yang belum, bagi yang didukhul, yang udah didukhul. Ya. Amma ghairuhunna fala iddata alaihinna. Adapun yang belum diduhul maka enggak ada iddah atasnya. Paham enggak? Apa? Hah? Iya. Yeah. Ada iddah, boleh kawin yang lain. Jadi perempuan kalau udah dinikahin diduhul sama lakinya. Yang duhul lakinya bukan orang lain. Diduhul sama lakinya. Diceraiin. Nah, itu ada iddahnya 3 kurun. Tapi bisa nikah malam pertama yang kabur, malam kedua kabur, mau digituin lari, susah nggak kena. Ceraiin sama laki kusel apa gue nikah sama ayam liar, nikah sama kucing liar, ceraiin. Nah itu nggak ada iddahnya, langsung dia lagi nikah lagi sama yang laki lain, begitu lagi liar lagi. Iya, orang sekampung mesti pegangin tuh kucing liar. Nah, itu nggak ada iddahnya, nggak ada masa menanti. Fama lakum alaihinna min iddatin. Ya. Wal hawamil fa'iddatuhunna ay yad'na hamlahunna kama fi surat at-talaq. Kalau orang hamil iddahnya sampai melahirkan, bagaimana dalam surat talaq. Wal ima fa'iddatuhunna ghar'an, udah tadi ya. Wala yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu bi arhamihinna minal walad awil hib. Perempuan kalau di rahimnya ada anak nggak boleh sembunyiin, harus ngaku. Atau lagi head harus ngomong. In kunna yu'minna billah wal yaumil akhir. Kalau kalian hai perempuan beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau mereka beriman kepada Allah dan hari. Wa bu'ulatuhunna azwajahunna wa bu'ulatuhunna azwajuhunna, dan suami-suami mereka ahaqqu biraddihin, lebih berhak ya untuk kembali kepada mereka. Bimuraja'atihinna walau abin,
Harus tuh orang laki suaminya itu kata Allah lebih berhak untuk kembali kepada tuh perempuan untuk merujuk. In arada islaha, ya, bidzalik in aradu islaha, kalau mereka menginginkan kebaikan. Tapi kalau tujuannya buruk, jangan terima rujuknya. Tapi kalau memang ada kebaikan di situ di masalah rujuk, suaminya kemarin ribut karena salah paham deh. Nah, sekarang pengen perbaiki demi anak segala macam. Maka suami ini lebih berhak daripada orang lain untuk rujuk. Nah, gue mau nikah yang lain aja, gue dari pacar gue, waduh, pantas minta cerai, nggak tahu udah punya pacar dia. Jadi kalau laki itu tujuannya untuk memperbaiki hubungan setelah perceraian, dia rujuk, maka berhak kembali. Kapan itu? Bidzalik fi zamanil haid. Pada waktu zaman lagi fi zamanit tarabbus. Pada zaman masa menanti. 3 bulan taruh deh ya, 3 haid 3 bulan, betul gak? Bulan pertama nggak rujuk, bulan kedua nggak rujuk, bulan ketiga rujuk. Nah, ini udah berhak silah suami. Tapi kalau udah habis nih, udah bulan ketiga habis, masuk bulan keempat baru mau rujuk, nggak bisa, nikah lagi. Kalau udah habis iddah itu disebut nikah lagi, nikah baru lagi, pakai mahar, pakai ijab kabul, pakai wali lagi, pakai saksi lagi. Kalau rujuk nggak perlu nikah, cuman bilang aku rujuk engkau, jadi aku rujuk kamu, wahai istriku, aku rujuk kamu, jadi. Tapi kalau udah iddahnya udah habis, aku rujuk nggak bisa nikah. Boleh gak? Boleh. Kenapa? Karena baru talak 2. Talaknya baru 2 kali. Masih bisa rujuk. Ya. Karena tinggal terima dari si perempuan. Enggak. Lo gue nanti dalam masa iddah lo gak rujuk gue. Sekarang gue udah habis iddah gue, lo baru mau datang lagi. Mau nikah baru lagi. Enggak. Gue menerima yang lain. Biar kata lebih ganteng, lebih kaya, gue pilih dia deh. Ya jelas, gue pilih yang lebih ganteng, lebih jelas. Lo udah miskin petot lagi, udah miskin petot lo belagu gitu katanya. Alhamdulillah nih gue selesai iddah gue, bebas gue dari lo kayak misalnya. Ya udah, kalau dalam masa menanti maka suaminya berhak rujuk atas yang lainnya. Tapi kalau udah selesai iddah, haknya udah habis. Oke, balik-balik deh gitu, jangan nyesel ya. Tapi tujuannya la idrar al-mar'ah, bukan tujuan memadorotkan istri. Jangan. Itu tahrir ala ghasdi itu. Berarti dia menyimpang dari tujuan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan rujuk pada suami kepada istrinya pada masa iddah itu untuk tujuan memperbaiki. Tapi kalau tujuannya membuat madarat perempuan, maka dia melanggar tujuan yang Allah berikan. Langgar tujuan jadi. Gue rujuk lagi jadi gue bisa gamparin dia lagi nih, jangan. Tujuannya gitu. Jadi gue bisa ngelarang dia begini-gini, ya nggak boleh. Ya, maka suami yang ini berhak rujuk atas istrinya itu lebih berhak atas istri dari yang lain itu bukan syarat, bukan merupakan syarat.
la syartu li jawazir raj'ati. Ya. Ini tahrid saja ada gasdi, la syarta li jawazir raj'ah, bukan syarat bolehnya rujuk. Bukan syarat bolehnya rujuk. Oh, tuh ada syarat itu boleh rujuk begini, enggak. Ya. Tujuannya rujuk itu memberikan kesempatan kepada suami untuk kembali. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan bagi mereka al-azwaj al-azwaj itu, dan bagi istri atas suami-suaminya mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, sama seperti mereka laki-laki mempunyai hak atas istrinya secara baik bil ma'ruf. Jadi suami punya hak atas istrinya, si istri gak punya hak atas suami. Jangan bicara tentang hak istri kepada suami kalau nggak bicara hak kewajiban suami kepada istri. Istri jangan menuntut haknya dari suami kalau dia tidak memberikan kewajibannya sebagai seorang istri buat suami. Begitu ya sebaliknya. Makanya ada hak dan kewajiban. Baru rumah tangga ini tentrem, sakinah, mawaddah warahmah. Laki taunya hak aja deh. Ya, hak gue nih ngopi dimasakin. Ya. Padahal masak bukan kewajiban istri, ngepel bukan kewajiban istri, nyuci bukan kewajiban istri. Ya. Bikinin kopi. Kewajiban istri taat sama suami. Kalau suami suruh ngepel ya taat ngepel. Kalau suami suruh nyuci ya nyuci. Jadi pintar suami berantem sama bini. Ini bilang bukan kewajiban saya ngepel. Emang bukan, ngepel bukan kewajiban lo. Nyuci bukan kewajiban lo. Masak bukan kewajiban. Semuanya bukan kewajiban lo. Kewajiban lu menato, taat sama gue laki. Jadi kalau laki suruh ngepel, ya ngepel. Gitu, gampang ya. Bini bilang lagi, iya kewajiban abang juga ada, memberikan nafkah. Nafkah batin, zahir dan batin. Zahir itu menyelamatkan zahirnya istri. Batin nyelamatin batinnya istri, selamat. Jadi zahir batinnya istri selamat, tenang. Gak laki pulang gemeteran si bini, takutan lakinya nggak aman, itu nggak bagus. Bapak suami seorang ayah pulang dari kantor, ada pulang dari luar ke rumahnya, anaknya pada masuk kebelingsatan, itu bukan ayah yang bagus. Itu ayah yang ditakuti oleh anak-anaknya karena akhlak yang buruk. Ya. Tapi kalau ayah pulang, istri nyambut, anak-anak pada wah, itu suami ayah yang bagus, sosok yang disenangi. Jadi jangan merasa bangga itu pulang anak itu lagi bercanda, anak itu langsung begitu. Jangan itu bangga. Ketika istri lagi bercengkrama dengan anak-anaknya, itu pulang, itu datang, tahu-tahu jangan merasa bangga. Ada sesuatu yang mereka takutin pada dirimu. Nah, itu gak nyaman berarti hatinya. Karena istri yang nyaman kita pulang dia ahlan ayah, anak-anak wah, itu berarti ada kenyamanan dia. Ya Rasulullah itu main kuda-kudaan, bukan sama Aisyah, bukan sama siapa, Hasan Husain, itu cucu. Jadi kita sebagai figur ayah begitu sama anak. Ya. Jangan takut anak kurang ajar sama kita. Kagak. Kalau kita bawaan udah benar, maka anak itu tahu cara menghormati orang tua ini. Tahu. Ya.
Makanya ada hak dan kewajiban suami istri. Suami tahu kewajibannya, istri tahu kewajibannya. Istri tahu haknya, suami tahu haknya. Masing-masing memenuhi. Masing-masing memberikan dan mengambil. Jangan ngambil lagi, nggak ngasih kau. Nuntut aja. Marah mulu sama bini, jangan. Ya. Nggak ada bini nggak enak juga ya. Bener nggak? Hah? Tanya yang nggak punya coba. Enakan mana punya bini mereka kagak? Hah? Iya enakan ada. Iya biar kata cerewet. Tetap enakan juga ya. Ini yang gue bujangan nih kok begini tahu. Walahunna min sunan. Walirrijali 'alaihinna darajah. Perempuan punya hak, istri punya hak, suami punya hak, tapi ar-rijal 'alaihinna darajah. Bagi suami derajatnya lebih tinggi lagi. Iya betul, masing-masing punya hak bil ma'ruf. Tapi ingat, suami itu derajatnya lebih tinggi. Nah inilah karena apa? Karena dia memberikan nafkah. Jadi nafkah itulah yang menjadikan suami lebih tinggi derajatnya daripada istri. Darajatan fadilatan fil haq. Ada kelebihan dalam hak dia. Min wujubi ta'atihinna lahum. Ya. Seperti kewajiban taatnya mereka kepada suami. Lima saguhu minal mahri wal infaq. Karena suami itu waktu nikahin dia kan pakai mahar, memberikan mahar dan infak harian, ya nafagoh. Makanya nafkah yang kita berikan kepada istri itu melebihi pahalanya daripada nafkah fi sabilillah. Nafkah sabilillah pada istri nggak nafkah saleh. Nafkah kepada istri utama. Ya, ada anak, orang tua, kalau laki kan orang tua tetap nggak putus. Orang tua perlu ditunjang nafkahnya. Kalau kita ada kelebihan. Nah orang laki kan nggak habis, nggak terputus baktinya walaupun sudah punya keluarga kepada ibu ya, dan bapaknya, tetap dia harus bakti. Jangan mentang-mentang udah punya istri 4 anak 27, wah udah nggak peduli sama orang tua, jangan. Kewajiban tetap ada. Nah, gara-gara mahar dan nafkah yang diberikan suami kepada istri, maka derajatnya lebih tinggi. Apa derajatnya? Taatnya istri kepada. Nah, ini yang perlu dipahamin perempuan, wanita-wanita yang kalau mau jadi istri yang salehah. Dia mau ngaji nih, dia mau ngaji, mau keluar. Ngaji apaan? Ngaji fikih. Ngaji fikih wajib gak tuh? Cara wudhu, cara sholat. Kata suami, gak usah, gua aja ngajarin lo. Maka haramlah si istri keluar ngaji. Karena suami bersedia ngajarin. Ini yang suami dodol nih. Mana lo ngaji fikih? Gak usah. Apa lo ngaji fikih? Hah? Begok-begok juga lo tetap. Ya pantas dibegok, kakak ngaji. Yang ngaji aja begok, apalagi dia nih suami. Nah itu nggak boleh tuh. Suami yang model gitu nggak wajib ditaatin. Artinya tuh perempuan tetap keluar, nggak haram. Kecuali dia yang ngajarin. Karena ilmu wajib. Ilmu wajib.
Kalau dia bisa ngajarin, haram keluar. Tapi kalau dia ngajarin kagak, ngelarang. Itu larangannya boleh karena dia menempuh ilmu wajib si bini. Mana lo bunda selawat, belajar selawatan, baca selawat, umblang yang itu. Selawat. Kan sunnah tuh, bukan ilmu wajib. Gak usah, nggak boleh keluar haram. Dia keluar karena wajib ditaatin suami. Ngaji yang sunnah aja kalau suami larang kagak haram keluar, apalagi ke mall. Gitu. Kalau yang solehah, kalau yang nggak solehah mah, apa lu bang larang-larang gue lu? Emang lo siapa? Rumah kontrakan gue oh pantas nggak ngasih nafkah sih. Kalau tuh dia tuh kelemahan suami kalau nggak kasih nafkah kepada istrinya dibalikin. Yang ngasih nafkah lo kayak larang-larang. Nih rumah ini warisan bapak gue, makan dari sini semua. Lo mah unjang-unjang kaki lo bangun tidur ngopi tinggal ngopi, makan tinggal, hidup lo enak bang. Hidup lo apa? Yang begitu mah nggak dicerai aja bini udah syukur. Nggak dicerai bini syukur yang begitu. Allah. Makanya jadi laki ya harus ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Tunjukin ar-rijal itu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin perempuan, jangan kita dikasih nafkah sama bini. Kecuali deh udah terbujur, ya enggak, setruk yang kalau kita belanja tuh kan dapat tuh. Dapat stroke kecuali udah begitu dia dimaklum. Kalau masih bisa jalan ya ada yang mau jadi tukang sampah kayak mau jadi pemulung kayak, bener gak? Ini karena gengsi tawi. Udah malu aja deh, gini malu keren gayanya deh. Wah, duit kagak, makan dari bini kontrak, keren gayanya, kerja kagak, ngobieknya udah macam-macam, hasilnya kagak. Habis ngobieknya top jual kapal terbang lah, bisnis kapal terbang. Innallaha yuhibbut tawwabin. Itu ya? Lengkapan. Wallahu azizun, dan Allah maha perkasa, fi mulkihi hakim maha bijaksana. Wallahu a'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin alaiha nahya alaiha nur wa alaiha wa biha nubangsu insyaallah ta'ala minal aminin birahmatillah karamih. Al-Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Jazallahu anna jazallahu anna sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa taj'alna mimman khalaba amraka wa hasbunallah ni'mal wakil la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang kita hormati guru kita bersama Al-Ustaz Dr. Satu ada satu buah maklumat undangan yang datangnya dari saudara kita, akhirnya Haji Yai Fauzan yang insyaallah akan melaksanakan haul ayah anda tercinta yang ketujuh, insyaallah akan diadakan di kediaman beliau hari Sabtu malam Ahad tanggal 4 Januari pada Isya. Insyaallah kita dapat menghadirinya. Demikian maklumatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.